Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat layout atau templates dengan Laravel Blade. Oke, pertama kita akan buat sebuah project Laravel terlebih dulu ya, dari awal banget. Oke, jadi di sini saya akan masukkan ke CD, ke C ya. Kita akan buat di C, sum, htdocs ya. Walaupun sebenarnya kita bisa aja buat project di folder manapun ya, karena ini ya kita bisa jalankan dengan PHP Artisan Serve atau built-in PHP server ya. Nah, kemudian di sini kita buat project Laravel baru dengan Laravel new. Nama projectnya misalnya Blade gitu ya. Kita buat dengan nama Blade atau bisa gunakan dengan Composer, create project Laravel prefer this. Kemudian nama projectnya misalnya kita gunakan Blade seperti ini ya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita buka browser terlebih dulu ya. Nah, di browser ini kita akan cari atau kita pakai templates yang mana. Nah, di sini saya akan gunakan Tabler ini ya, tabler.io. Nah, kalau mau lihat contohnya itu di sini untuk Tabler ya. Jadi kita akan gunakan, ya mungkin kita akan gunakan layout vertikal. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ya ini ya biasa ya. Jadi ini adalah template untuk admin. Nah, ini yang akan kita buat layoutnya. Jadi gimana sih cara mengatur layout atau templates di Laravel Blade ya. Oke, boleh kita balik aja di sini. Kita bisa download. Kita klik download di sini. Kita akan diarahkan ke Gumroad ya. Jadi di sini silakan buat akun Gumroad kalau belum punya. Dan di sini kita bisa buat 0 seperti ini ya. Atau kita buat view content karena saya sudah pernah pakai atau udah pernah download. Jadi kita bisa view content di sini. Nah, di sini kita download aja zipnya. Jadi kita tunggu downloadnya sampai selesai. Jadi dia akan masuk ke dashboardnya Gumroad untuk download ya. Oke, UI Kit sudah kita download, tablernya sudah selesai. Kita coba lihat proses instalasinya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita pindah atau kita masuk ke projectnya. Oke, supaya kelihatan kita clear dulu cd blade. Oke, kita gunakan seperti ini. Kemudian kita gunakan kode titik untuk membuka text editor. Oke, kita punya project Laravel di sini. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita buka untuk bagian ini, kita ekstrak ya. Oke, tablernya kita ekstrak all, ekstrak. Oke, show when complete, kita tunggu. Jadi ini adalah satu admin panel ya, atau template untuk admin panel. Kita tunggu prosesnya sampai selesai dan sudah selesai. Dan ini adalah isinya, tabler. Kemudian di sini ada beberapa folder dan file ya. Jadi kita gunakan ini dist dan static untuk di sini nanti untuk CSS dan JavaScript-nya. Static itu kayak isinya gambar-gambar. Jadi ini gambar contoh dari Tabler ya. Sebenarnya bisa kita copy, bisa nggak kalau untuk gambar ya. Jadi ini perlu nggak perlu sebenarnya. Cuman supaya nanti tampilannya pas ya, bagus gitu ya, kita copy aja. Oke, kita copy seperti ini. Kemudian kita cari file yang kita gunakan atau folder yang kita perlukan di sini ya. Bisa kita masuk ke public di sini. Jadi untuk kopinya atau kita copy folder tadi dari Tabler ini ada dist sama static ini. Kita control klik, dua-duanya kita copy seperti ini. Lalu di public ini kita bisa paste. Oke, di sini nggak bisa di paste secara langsung ya. Jadi kita bisa gunakan refill in file explorer. Jadi biar nggak nyari-nyari. Oke, kita public dan kita masuk ke sini lalu kita paste ya. Atau Ctrl V. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai dan kita bisa cek di sini. Oke, ini disk sudah masuk. Kita tunggu ya. Oke, sudah selesai untuk kopinya. Sudah masuk ke public ini ya. Blade public. Atau kalau di Visual Studio Code sekarang kita bisa lihat di public dan kita lihat ada folder disk dan static. Oke.
Nah, berikutnya apa sih yang mau kita cari atau kita buat? Nah, yang kita buat itu ya tentu aja sesuai kita omongin tadi ya. Jadi di sini tabler kita cari layout vertikal. Kita lihat layout vertikal. Oke, di sini nggak muncul ya. Oke, di sini di tablernya nggak muncul layout vertikalnya. Oke, jadi di sini bisa kita copy aja dulu. Mungkin kita bisa, sorry ini nggak muncul karena ini yang ada di zip ya. Sorry, jadi kita buka yang di sini untuk layout vertikal harusnya muncul ya. Nah, seperti ini layout vertikal yang kita inginkan. Oke. Kita bisa masuk ke sini dan kita bisa copy aja, open with Visual Studio Code. Oke, open ya. Kita open aja seperti biasa. Kemudian Ctrl A, kemudian Ctrl C, kita copy ya semua isinya. Lalu kita buat sebuah file dalam folder resource views ya. Jadi mungkin di sini kita buat dengan nama test dulu ya, test.blade.php seperti ini. Nah, kita paste tadi, kita simpan di sini ya. Jadi kita paste isi dari file tadi ke dalam file test.blade.php. Nah, berikutnya kita bisa buka routes web ya. Ini ya, routes web ini di dalam folder routes ada file web.php. Kita bisa copy aja ini. Oke, biar nggak terlalu lama juga. Kita copy, lalu di sini kita buat tes. Lalu di sini kita buat tes, oke? Setelah itu, kita akan jalankan dulu ini di web server ya, PHP Artisan Serve. Seperti ini. Oke, kita klik. Oke, nah di sini kita bisa buka /test. Nah, layoutnya sudah ada ya, sudah betul seperti ini. Nah, karena kita belajar layouting, supaya nanti layout itu bisa digunakan berulang-ulang atau berkali-kali atau reusable ya. Jadi satu template ini supaya kita nggak copy paste semua file di sini ya. Sorry, isi filenya tes ini. Supaya nggak kita copy berulang-ulang misalnya sidebarnya dan lain-lainnya. Itu perlu kita buat sebuah layout ya. Namanya layout atau template yang dimana satu template itu bisa digunakan untuk keperluan banyak file nantinya ya. Jadi kita nggak bikinnya itu satu persatu. Nah, kalau kita bikin satu persatu nanti misalnya ada update di sidebar. Nah, itu nanti kan harusnya kita update-nya satu-satu juga ya. Jadi itu kan bikin kita kewalahan. Itu kita akan pelajari di bagian templating atau layouting kali ini. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan ke bagian filenya ya. Kita buat sebuah file layout di Visual Studio Code. Oke, jadi di views ini, kalau saya untuk bikin layout atau templates, biasanya saya buat folder baru namanya templates ya. Nah, kemudian saya beri namanya, mungkin biasanya saya buatnya default ya, default.blade.php. Kenapa default ya? Mungkin aja nanti kita bikin layout yang lain ya, misalnya vertical right atau ya mungkin jenis layout yang lain ya. Oke, jadi kita coba copy semuanya ini. Oke, kita copy, kemudian kita masukkan ke default.blade.php. Kita bisa simpan. Kemudian di route web ini kita ubah ya jadi default ya. Oke. Kita akan gunakan templates yang kita punya. Oke, kita gunakan templates default dan di sini kita coba refresh. Oke, sudah betul ya untuk halaman ini, sudah sama seperti itu. Jadi kemudian gimana sih caranya supaya di sini atau tengah-tengah ini tuh bisa berubah secara dinamis nanti atau kita bisa gunakan secara reusable ya. Oke, kita masuk text editor lagi dan kita masuk ke file default.blade.php. Oke, kita tutup dulu terminalnya supaya lebih lega ya. Oke, kita cari yang namanya page ya. Ada page wrapper, ada dan sebagainya ini. Oke. Di sini ada page title, ini kita gunakan. Oke, di sini ada page body ya. Kalau bisa cari page body ini. Nah, di dalam page body ada container XL ini.
Oke, jadi yang kita hapus adalah yang row ini ya, di dalam row ini. Ini yang akan kita hapus karena ini adalah isi kontennya. Oke, kita coba seperti ini dulu. Kita coba refresh. Oke, di sini kita lihat di sini ada sebuah konten ya. Ini sebuah konten. Nah, di sini nanti akan kita gunakan banyak hal ya, kita simpan seperti ini. Nah, bagaimana membuat sebuah template ini, atau ya template ini bisa digunakan di beberapa tempat. Jadi caranya cukup mudah. Jadi di sini kita bisa gunakan directive yield ya namanya, atau syntax yield. Kemudian di sini kita beri nama. Ini adalah nama ya untuk konten, jadi bebas. Misalnya pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah. Kita simpan seperti ini, yield content. Jadi ya di sini atau tengah ini adalah isi atau konten dari website kita misalnya. Makanya kita namakan konten seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk ngetesnya? Nah, untuk ngetes itu kita bisa buat satu file baru misalnya. Mungkin di tes ini ya, test.blade.php-nya ini kita akan hapus terlebih dulu. Lalu di sini kita ubah lagi ya, karena kita udah punya templates-nya. Nah, di sini kita bisa ubah ke tes lagi. Kita simpan lalu kita refresh. Oke, karena tes nggak ada isinya. Oke, kita tahu ya, tes sudah nggak ada isinya. Kita lihat di sini kosong, maka di sini ya putih aja. Nah, bagaimana cara menggunakan template yang sudah kita buat? Itu kita bisa gunakan directive extends ini. Nah, di sini kita bisa gunakan templates default. Nah, kita refresh dan di sini kita sudah dapat template yang sama dengan yang ada di default ini. Nah, lalu kegunaan konten ini apa? Atau yield konten ini apa? Ya, tentu aja untuk mengisi kontennya ya. Jadi, misal nanti kita punya file test, file user, file students, file teacher, atau apapun nanti sesuai dengan project kita nantinya, kita bisa tambahkan seperti ini. Ada section. Nah, sectionnya kita kasih nama konten karena tadi kita bikinnya dengan konten ya. Nah, di sini kita tutup dengan end section ya untuk menutup sectionnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan konten. Misalnya di sini testing aja. Kita simpan dan kita refresh, maka di sini testing aja akan muncul ya. Tapi kalau kita buat file baru lagi misalnya nih ya, di views, kemudian mungkin aplikasi saya itu berhubungan dengan ya sekolahan atau apapun, kita akan butuh yang namanya file, mungkin namanya student.blade.php misalnya ya. Dan di sini kita akan sama, kita akan gunakan template default dan di sini saya akan saya akan copy ini dan buat di bawahnya. Nah, kita buat student ya. Lalu untuk view-nya kita gunakan student juga. Oke, di tes ini ada testing aja. Kalau kita masuk ke student, gimana hasilnya? Oke, dan di sini kosong ya, karena ya di student kita belum tambahkan apapun di sininya ya. Di file ini kita belum tambahkan pada sectionnya. Kita gunakan section. Oke, di sini kita kasih nama konten. Nah, namanya kita kasih atau kita kontennya kita kasih lah ya. Mungkin kita buat H1 atau H1 student. Oke, seperti ini. Lalu kita refresh. Oke, ada student, kemudian kita bisa copy ini. Kita paste di sini, lalu kita masuk ke tes ya. Oke, nah tes ini sudah kita buat atau sudah muncul seperti ini. Jadi ini sudah menggunakan template default tadi. Lalu kita bisa buat kontennya dinamis. Nah, ini misal diisi tabel, diisi div atau apapun itu bisa ya. Jadi sama aja seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kita buat supaya templates kita itu lebih mudah untuk di manage atau di maintain ya, atau dipelihara gitu, atau apapun lah istilahnya ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat ini terlalu banyak banget ya untuk barisnya. Oke, barisnya sampai 1256 atau 1256. Jadi ini nggak enak banget dibaca. Mungkin di sini komentar kita bisa hapus. Oke, kita simpan. Nah, sekarang apa sih yang perlu kita pisahkan? Misal kita coba lihat di sini ada bagian apa sih yang bisa kita pisah ya. Oh, ternyata di sini ada nih sidebar ya. Sidebar ini kita bisa ubah atau kita bisa pisah gitu kan.
Nah, sidebar itu ya kebetulan di sini sesuai eh, tag HTML-nya ya. Jadi dia pakai side seperti ini, kemudian kita bisa gunakan panah di bagian kiri ini. Nah, dia akan menutup dan kita akan ketemu aside pembuka atau tag pembuka aside dan penutupnya seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah folder baru di dalam templates, misal partials atau bagian-bagiannya gitu ya. Nah, di sini saya akan buat satu file baru, sidebar.blade.php. Jadi seperti ini aja. Oke, dari default ini saya akan cut dan kita akan gunakan include. Nah, partial sidebar seperti ini. Oke, karena kita sudah cut dan kita ubah seperti ini, kita coba refresh, maka di sini kosong ya. Karena ya belum ada isinya di sidebar ini. Kalau kita paste ke sini atau kita tempelkan isinya ke sini, kita coba refresh, maka di sini muncul kembali. Oke, mungkin ini masih terlalu banyak ya, karena sidebarnya mungkin ini contoh terlalu banyak. Kita coba hapus beberapa. Di sini mulai atas saja ya, kita coba hapus. Oke, dan kita coba hapus lagi dari atas. Ini banyak banget untuk contohnya, mungkin bisa kita hapus seperti ini. Oke, banyak sekali. Oke, coba kita hapus di mana ini ya? Navbar menu. Home. Oke, mungkin ini atau listnya ya. Oke, ada beberapa list yang bisa kita hapus. Kita coba hapus, kita simpan sekarang. Kita refresh. Nah, tinggal home aja ya. Jadi seperti itu aja. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. Oke, di sini mungkin ada untuk responsif ya. Jadi di sini banyak juga sampai 125. Cuman ini nggak ada masalah ya. Nah, kalau mau nambahin ini ya tinggal kita copy aja di sini navigasinya. Mungkin seperti ini, kita coba simpan. Kita punya dua home. Misalnya home 2 gitu ya. Nah, untuk icon bisa disesuaikan SVG-nya ini ya. Oke, seperti itu aja untuk sidebar. Kemudian apalagi sih yang bisa kita pisah dari sintaksnya atau kita sederhanakan atau kita buat parsialnya. Kita coba lihat di sini itu ada footer ya. Mungkin footer kita akan coba pindah juga. Nah, footer biasanya itu ada di tag footer ini. Oke, kita tutup di sini supaya nempel penutupnya dan nggak terlalu nyekrol banyak-banyak. Kita cut seperti ini. Kemudian kita include templates partial sidebar ini kita ubah jadi footer ya, footer, dan kita simpan. Lalu kita buat satu file baru di sini namanya footer.blade.php. Oke, kita simpan seperti ini, kita refresh. Oke, ternyata nggak muncul karena kita belum paste di sini di footernya. Kita refresh dan di sini sudah muncul kembali. Dan ini kita refresh dan sama aja ya. Ketika ada perubahan di sini juga ada perubahan. Jadi kalau kita sudah gunakan layout atau templates, maka ya akan semudah itu ya kita mengubah sesuatu. Misalnya sidebar ada perubahan, maka di semua tampilan akan berubah. Terus biasanya saya akan pisahkan yang namanya juga itu script ya. Jadi mungkin di sini modal-modal ini pun sebenarnya nggak kita butuhkan, mungkin bisa kita hapus. Oke, biasanya ada script di sini libjs ini ya. Oke, banyak. Walaupun ini sebenarnya nggak kita pakai. Kita cut dan di sini biasanya saya akan gunakan include script. Oke, templates partials. Oke, footer kita gunakan scripts. Oke, seperti ini. Nah, pada partials kita buat lagi namanya scripts.blade.php. Nah, di sini mungkin kita akan hapus yang nggak kita butuhkan ya, karena di sini ada beberapa script yang emang ya tadi JS-nya sudah kita hapus gitu ya, jadi bisa kita hapus. Oke. Nah, ini kan kita udah bisa tutup, kita hapus. Karena emang ya kita nggak butuh gitu kan.
Nah ini nggak kita butuh. Pokoknya ya kalau teman-teman itu udah tahu ini nggak butuh ya hapus aja ya. Jadi dicek aja di bagian script ini yang kira-kira nggak butuh itu bisa kita hapus. Nah ini banyak banget karena ini untuk demo ya, tadi yang dari Tabler itu banyak, dan di sini ada data-data yang data dummy untuk ya ngetes tadi ya. Jadi kita bisa hapus karena ini panjang gara-gara itu. Oke, karena kita nggak butuh script ini semua, kita bisa hapus semuanya. Jadi mungkin yang bawah ini kita nggak perlu semua ya, jadi kita boleh hapus. Nah nanti kalau kita mau nambahin script ya boleh kita tambahkan sendiri di sini. Oke. Oke, ternyata ada yang belum kehapus. Oke, mungkin kita buat seperti ini aja dan harusnya di sini nggak ada masalah ya. Jadi ini scriptnya jadi sedikit aja yang kita gunakan. Oke, berikutnya yang terakhir biasanya saya akan gunakan, kita ke atas dulu. Di sini adalah style ya. Jadi untuk CSS itu biasanya saya akan gunakan include templates, scripts ini kita gunakan styles ya. Jadi di sini kita gunakan styles. Oke, kemudian di sini kita buat file baru namanya styles.blade.php. Kita simpan seperti ini. Oke. Dan ya kita akan temukan hal yang sama di sini. Kita refresh. Ya sama aja karena CSS-nya sudah terinclude juga ya. Seperti itu. Nah, di sini mungkin untuk bagian ini juga kita bisa buat dinamis ya, termasuk juga bagian detail dan seterusnya. Oke, jadi bisa kita gunakan yang namanya, oke kita buat di sininya dulu ya. Mungkin kita akan gunakan push dan stack ya. Jadi sebenarnya sistemnya itu sama kayak yield ya, cuman ya kita gunakan push dan stack. Mungkin ada perbedaan ya dari penggunaan aja ya. Kalau yield emang buat konten utama gitu ya. Cuman kalau secara fungsionalitas saya rasa itu sama aja ya. Oke, jadi di sini kita kan punya nih ya. Kita punya namanya page action harusnya di sini. Oke, page body, page wrapper, container Excel, template footer. Mana dia ya? Oh, di atas ini harusnya. Oh ini ya, page title ini ada di sini. Nah, title dan di sini ada action. Oke, di action ini mungkin kita bisa lah ya. Oke, kita tutup seperti ini button list. Oke, kemudian di sini kita buat stack. Namanya mungkin page action. Nah, seperti ini ya. Sorry. Stack. Oke, kita buat seperti ini. Oke, stack seperti ini. Oke, bentar. Bener stack atau enggak ya? Ups. Stack atau push ya? Sorry. Add push. Oke, stack. Ya, harusnya stack seperti ini ya. Oke, kalau nggak salah stack seperti ini. Kalau kita coba refresh di sini maka dia akan hilang. Nah, misal nih saya tambahkan di sini ya, bebas naruhnya sebenarnya. Kita gunakan tag push ini. Nah, di sini namanya tadi apa tuh? Page action ya, kalau nggak salah seperti ini. Nah, di sini kita bisa gunakan button primary, oke, tambah student, atau kalau ya bahasanya sama add student seperti ini ya. Kita coba refresh. Nah, di sini muncul. Kalau kita lihat yang pada files ini atau route/test ini, kita refresh dan di sini kosong ya. Jadi itu bisa kita gunakan. Jadi misalnya satu halaman itu butuh button action misalnya,
dan di tempat lain itu nggak butuh, ya kita bisa gunakan seperti itu. Oke, seperti itu aja. Kemudian untuk title dan pre-title ini bisa kita gunakan juga ya, misalnya di sini pick action, atau ya mungkin dengan variabel pun malah bisa juga ya. Cuman ya terserah kawan-kawan penerapannya. Kalau misalnya di sini kita gunakan ya stacknya adalah harusnya sih kita bisa gunakan variabel ya. Kita coba title. Jadi kalau title seperti ini, dan kalau nggak ada titelnya mungkin kita buat kosong seperti ini. Kemudian page pre-title. Oke, kita buat seperti ini. Kalau nggak ada apa-apanya kita buat kosong. Kita coba refresh. Oke, kosong seperti ini. Termasuk di sini juga kosong. Nah, bagaimana cara ngisinya? Mungkin kita bisa buat di sini. Extends variabelnya di sini. Nah, kita buat Oke, kita buatnya itu kalau nggak salah dengan PHP seperti ini ya. Kemudian di sini title student. Kemudian di sini kita gunakan pre-title sama dengan data student, misal seperti ini ya. Oke, kita coba refresh dan di sini akan muncul seperti ini. Oke, jadi dinamis ya. Kita bisa terapkan juga di bagian tes. Oke, kita buat di sini bebas sebenarnya untuk menaruhnya ya, jadi nggak harus urut, cuman ya dia akan tahu sih posisinya karena dia sudah booking masing-masing ya. Karena di sini kita gunakan tes, maka kita gunakan tes. Ini kita gunakan data tes seperti ini. Kita coba refresh dan kita temukan seperti ini. Kemudian back actionnya di sini add student, dan di sini nggak ada. Kalau mau tambahin ya nggak susah atau gampang banget ya. Kita cuma tambahkan sintaks add push ini ke dalam test.blade.php. Kita buat seperti ini dan di sini add test seperti itu. Kita coba refresh dan di sini muncul add test. Jadi kita bisa gunakan berbagai macam sintaks tadi secara kebutuhan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misal di footer itu bisa dinamis atau bisa berubah-ubah per page, itu bisa gunakan stack dan push ini ya. Di template-nya kita gunakan sintaks stack ini atau add stack, kemudian nama stack-nya, kemudian untuk mengisinya itu bisa gunakan push ya. Nah, itu sebenarnya sama kayak section dan end section ini dengan yield ya. Cuman gandengannya itu kalau yield itu dengan section, kalau stack gandengannya dengan push. Dan kalau mungkin menurut saya itu nggak ada perbedaan ya. Cuman ya mungkin saya lebih suka seperti itu. Kalau untuk konten saya akan gunakan yield. Kalau untuk ya tambahan lain-lainnya kita akan gunakan stack dan push ya. Jadi kita menambahkan satu action atau entah di sini script pun bisa kita gunakan stack gini ya. Ada stack, extra script atau additional script gitu ya. Kita bisa gunakan seperti ini aja. Nah, kalau misalnya di sini, misalnya di student dan di tempat lain itu beda scriptnya ya. Kita bisa gunakan push paid action ini. Bukan paid action karena kita gunakan extra script ya. Oke, mungkin belum terindeks. Kita gunakan extra script. Oke, sorry. Oke, kita gunakan extra script dan di sini di scriptnya mungkin di sini saya akan coba dengan isi ngawur aja ya. Oke, di student. Oke, di sini student.min.js misalnya, walaupun not found nantinya. Oke, kita coba lihat perbedaannya. Ini di testing view page source. Kita coba, oke, kita gedein. Kita cari student. Tentu aja nggak ada ya, karena kita nggak nambahkan di test. Nah, kalau kita masuk ke sini, oke, kita view page source. Oke, kita gedein. Kita Ctrl F, kita cari student ketemu ya semuanya. Oke, untuk di sini untuk extra scriptnya ternyata belum muncul. Oke, scripts extra script. Sorry, ini bukan metode tapi stack. Kenapa dia otomatis terubah jadi metode ya dari tadi ya?
Oke, mungkin autocomplete-nya yang agak error ya. Kita coba refresh dan di sini extra script. Oh, sorry. Simpan, kita refresh dan di sini muncul student.min.js. Kalau kita coba di sini, kita cari ke bawah pun nggak akan ketemu itu ya. Namanya student.min.js. Nah, di sini bisa dilihat bedanya ya. Jadi di sini adanya cuma sampai sini. Kalau di ini di file atau di route student itu ada student.min.js. Nah, mungkin itu basic dari templating di Laravel Blade ya. Jadi ya kita udah tahu bagaimana sih kita bikin sebuah parent templates yang kita gunakan ke childnya, atau di beberapa tempat itu kita gunakan tadi templates default ini untuk parentnya, atau template utamanya atau master template-nya yang kita gunakan sebagai template utama. Nah, student kita belajar tadi ya, kita sudah tahu bagaimana caranya menggunakan parent-nya supaya tampilan itu diturunkan ke sini. Kemudian kita juga belajar tadi tentang bagaimana sih kita booking sebuah tempat untuk ditinggalin ya. Sorry, bukan gitu ya. Jadi kayak kita kasih konten tadi ya. Jadi kita seperti di sini kita itu pesen tempat tuh buat kontennya ya. Jadi di sini tadi kita pesenin tempat buat konten. Nah, kalau nggak diisi ya akan kosong. Sedangkan di sini untuk student kita isinya dengan heading 1 student seperti itu. Jadi di student akan muncul student ini. Nah, kalau di sini mau ditampilin tabel HTML atau apapun, ya itu terserah nanti konten dari halaman website kawan-kawan. Kemudian back action dengan push dan stack, ya itu tadi termasuk juga extra script. Misalnya kalau kita nambahin, misal di halaman awalnya, di halaman ini nih, student ini, kita butuh data table atau JavaScript yang di halaman lain mungkin kita nggak butuh. Jadi script tersebut hanya akan dipanggil ketika ada di halaman student ini aja. Kemudian tentang tadi untuk pembuatan variabel untuk title yang dinamis ya, supaya beda-beda tiap halaman ada data student dan student, ini bisa kita gunakan seperti ini aja. Kita gunakan variabel title dan pre-title ya, contohnya. Nanti kalau kawan-kawan template-nya mungkin ada banyak yang mungkin bisa dinamis, ada breadcrumb atau apapun, itu bisa gunakan ya mungkin variabel breadcrumb atau bisa gunakan stack aja ya. Itu tergantung preferensi masing-masing dari kawan-kawan, itu bebas, silakan diatur ya. Oke, jadi seperti itu aja, semoga bisa bermanfaat. Kita akan jumpa di pembahasan lainnya di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.